وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami dalam ruqyah ini ya Allah. Beri kesembuhan ya Allah kepada Rino bin Misnan dan beri kesehatan kepadanya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rabb. Jauhkan dia dari godaan syaitan dan orang-orang yang berniat jahat kepadanya ya Rabb. Jauhkan dia dari perbuatan syirik. Jauhkan dia dari perbuatan santet ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita pada hari ini dengan membacakan kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, para guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا الله عليك من سجود ورضاك عليك من شريك. Ya sebelumnya mau tanya dulu, ini sudah berapa lama nih sakitnya nih? Mulainya Kamis Pak Ustaz. Kamis ya? Kamis kemarin itu ya? Berarti udah berapa lama? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari ya? Ya, Kamis sakit, ada sembuh Pak Ustaz. Sabtu sembuh, baru hari Minggu malam setelah pakai kalungkas gitu umat lagi gitu. Tunggu dulu, hari Kamis itu apa? Kenapa penyebabnya sakit itu tahu kira-kira? Ya itu kan bisa pakai Tiba-tiba aja? Tiba-tiba? Pakai kalung tasbih, dari mana tuh kalung tasbihnya? Siapa yang kasih? Dari apa? Itu sering kita pakai setiap sholat untuk zikir gitu Ustaz. Oh gitu. Iya. Emang baru hari Kamis itu dipakai kalung tasbihnya? Iya. Baru sekali itu ya? Iya. Maksudnya dipakai untuk berzikir ya? Enggak, Udah lama. udah lama, tapi kenanya baru Kamis kemarin itu, tiba-tiba aja. Nah, terus? Nah, baru kan dari buka Ustaz. Sebentar dulu, itu punya Abah itu? Memang ada isinya kata Abah? Itu nggak tahu. Oh nggak tahu ya, penting dipakai aja lah ya. Nggak dipakai, dia dipakai. Coba-coba aja ya. Kita nggak pernah dipakai Ustaz. Ah. Kita pernah dipakai. Jadi daripada dipakai kan, Iya. ambil dipakai. Dari dulu memang sering Sering. sholat. Iya. Terus periode kalung itu nggak ada masalah. Nggak istilahnya nggak pernah ada masalah seperti ini sampai. Iya. Kemarin ada kejadian konflik sama seorang. Nah, jadi pas suatu hari Kamis itu kan Ada konflik sama seseorang? ada Ustaz. Ada konflik? Iya. Oh, ada yang enakan ya, berantem ya? Iya Ustaz. Jadi pakai kalung itulah. Nah, jadi pas waktu pas gitu kan tadi malam untuk zikir sholat tahajud. Iya. Jadi pas waktu pulang pas mau pulang ke rumah dari pabrik, pas kita ini beri kalungi Iya. sampai rumah lebih udah panas. Oh gitu. Jadi buka dingin lagi dan gitu. Tapi situ udah mata panas. Tulang rusuk ini sakit. Ketika dibuka kalung itu. Pas pakai itu udah panas duluan. Panas duluan ya. Saya sering buka. Setelah itu sembuh. Jadi semalam hari Minggu habis sholat maghrib, tadi mau undangan sama keluarga. Jadi habis sholat maghrib, Rina kalungin lagi.
Ustaz pesta meriang lagi kan, Meriang lagi. panas gitu, diam orang gitu, Hmm. bikin orang kayak mana gitu, terdiam gitu, panas. Sekarang udah berapa lama pakai kalung itu? Buat hari malam masih dipakai, Dari malam, berarti hari Minggu ya. hari Minggu Ini kan Senin kan? Ustaz. Oke. Tadi pas mau kemari gimana keadaannya? Panas, Kepala oyong Ustaz. oyong, panas, pinggang, Oh, susah. terus sakit. Nah sekarang setelah ini, sekarang dia agak susah, banyak ganggu gitu Ustaz. Nanti Iya. buat malas gitu malas. Ustaz. Nah sekarang ini gimana keadaannya? Di sini Ada nggak perubahan? Yang merasa sholat tadi kok masih nggak ada gangguan kok nanti. Alhamdulillah. Biasa semalam itu belum sholat di sana. Iya. Bacaan tadi ini masih salah-salah gitu. Oh gitu. Di tempat di rumah itu ya. Di rumah itu. Nanti di rukyah di rumah itu ya. Percikan pakai hari ini ya. Iya. Di 4 sudut lah, bacakan sholawat nanti ya. Dan doa ini. Nah, saya khawatir rumah itu pun juga ini ada diganggu juga itu. Makanya di rukyah pakai hari ini. Terus sekarang gimana keadaannya? Di sini kok agak lumayan. Lumayan tenang ya, enak ya. Kepala pun agak lebih lagi gitu. Udah nggak kuning lagi kepalanya? Enggak. Dan Enggak, alhamdulillah. Badannya masih panas. Kita pegang masih- sedikit, tapi beda nggak sama yang lain, sama yang sebelumnya. Ini Berkurang. Udah berkurang, Ustaz. Kalau kita udah kurang lah ya. Jangan. Udah sehat. Karena semalam di rupiah Ustaz. Apa? Semalam di rupiah Fitri. Alhamdulillah. Yang dari yang saya YouTube saya itu. Iya. Nah, Mana masih banyak petunjuk Miss Fitri. Bisa cepat di dalam cepat ke tempat Ustaz Tri. yang bilang siapa? Ada macam ada Bisikan dari dalam. Iya. Ustaz. Oh, Dan gitu. Yang seperti Ustaz bilang, Hmm. apa rumah itu ada gangguan semalam ngomong seperti itu. Hmm. Ini rumah ini apa ya, ibaratnya di rumah ini nggak, auranya ibaratnya Orang ada negatif ya, setan, orang negatif. Yang bilang dia, iya, tapi bukan dia yang ngomong gitu. bukan yang ngomong. Oh itu yang di dalamnya itu. Gitu Ustaz. Makanya feeling saya pun juga merasa dan makanya di rukyah nanti ini percikan airnya. Iya. Jangan selawat nanti ya, tiap sudut aja. Iya, Ustaz. Semalam barusan dari sini semalam siapa? Saudara kita juga orang Kelambir. Yang Bang Batu tahu? Bang apa? Nggak tahu ya. Saudara kita juga. Terus dari sini tuh apanya? Istrinya. Alhamdulillah udah sehat ya. Ini juga dengan gangguan. karena beneran tadi malam cuma kan ada malam Ah. pagi aja lah. Udah mending kan? Udah mending. Ya. Tadi berat Berat kali. pikiran kosong Ustaz. Macam jempol lagi. Iya. Terus ini tulang pusuk sakit, pinggul sakit. Alhamdulillah. Itu kalau orang-orang positif Ustaz jadi gitu dia. Alhamdulillah semua. Oke, yang jadi udah tahu ya penjelasannya, udah paham. Jadi insya Allah udah enak mengobatinya ya. Nah sekarang biar lebih jelas lagi itu penyakitnya ya, biar gampang mengobatinya. Di sini ada 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ya. Jadi tidak hanya 25, cuma ini yang sering muncul. Tadi saya mau melokalisir apa aja penyakitnya itu. Nah, ya. Dan mau ingin mengetahui seberapa banyak itu sakitnya dalam tubuh ini ya. Nah, nanti biar lebih gampang mengobatinya, biar lebih sempurna ya, biar lebih sehat. Nah itu. Nanti kalau misalnya ada kena, dihitung pakai jari ya berapa ya. Yang pertama malah beribadah dan taat kepada Allah. Berapa? 1. Iya Ustaz. Nah, selama ini sholatnya kurang ya, bolong-bolong ya. Iya Ustaz. Nah, jadi mulai sekarang ya 5 waktu. Kamu ada itu rajin 5 waktu, ya kan? Nah, itu makanya. Nah, jadi kalau sholat itu bolong-bolong gampang dia masuk. Makanya sholat itu kan benteng. Iya Ustaz. Nah, kalau kamu sholat masih bolong-bolong sampai mati, kamu gini terus nanti, nggak akan bisa sembuh. Kan kami pindah Ustaz ke Hah? rumah ini, ke rumah abah ini. Hmm. Kami pindah sekarang situ. Hmm. Selama di situ kami Rumah bapak-bapaknya Rino. Iya, Nah. pindah di situ sekarang kami. Ya, alhamdulillah. Selama kami di situ ini berubah Rino ini ya, apa Ustaz? Berubahnya? Berubahnya Jadi buruk. malas, Malah, iya. jangan ya. Terus adalah pokoknya perlakuannya itu yang imannya Menurun. terus kayak puasa semalam itu saya perhatikan menurun puasanya Iya, gitu, Ustaz. jangan lah ya. Karena itu
udah nggak balik lagi, udah nggak kumat lagi. Nah, yang tadinya itu tadi bentengnya itu sholat, mesti orang sholat sampai mati nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa sehat terus. Nah, itu. Jadi yang pasien saya itu yang tadinya dia sholatnya bolong-bolong, setelah dia sembuh dia janji mau sholat lagi 5 waktu. Nah, karena kalau udah nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, gampang dia masuk jin setan dan gampang dibuat-buat orang. Nah, itu ya. Jadi satu dia. Kemudian yang kedua, sering merasa pusing-pusing. Iya Ustaz. Iya. Sebelah kiri atau kanan? Atau semuanya? Semuanya. Semuanya ya. Sekarang masih pusing? Ini udah enggak. Udah enggak ya? Alhamdulillah. Oke, berarti 2 ya, hitung ya. Bantu Fitri juga hitung 2. Yang ketiga, dada terasa sesak. Iya. Dada ya. Oke, 3. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Iya Ustaz. Iya. Mana coba tunjukkan? Tengah-tengah itu ya. Sekarang masih sakit? Ini kan Ustaz. Udah, alhamdulillah. Kalian makannya banyak tadi? Lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Biasanya enggak banyak ya? Tadi cuma 3 suap aja di rumah. Di rumah? Sore pagi Ah, ada masuk. ya itu pengaruh. Ini kan auranya positif rumah ini. Rumah kamu itu auranya negatif. Ya kan, kamu rasakan nggak Fitri? Iya, betul. Rasakan? Cekcok ada di rumah. Iya, itu makanya. Pokoknya beli dulu pian itu rumah. Udah gitu orang-orangnya pun juga sholatnya bolong-bolong, ya kan? Enggak banyak di mulung-mulung Ustaz. Hah? Jarang ada yang sholat. Apa? Jarang ada yang sholat. Ya itu makanya. Jadi kalau udah gitu kan kata Nabi, itu udah masuk itu jin setan itu gampang kali itu. Jadi pembawaan orang-orang rumah itu maunya emosi, maunya marah. Jadi kalau ada masalah sedikit, maunya main tangan, maunya marah-marah, ya maunya pakai emosi. Dia tak kepala dingin dia menyelesaikan. Ya, kemudian dendam, kemudian kasar, maki-maki, ya segala macam lah. Jadi suasananya itu udah nggak dingin, udah panas saja, udah nggak tenang aja itu kan. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Bisa berkeberkahan oleh Allah, karena yang punya rumah ini orangnya nggak taat kepada Allah. Kamu bisa bedakan di sini dengan rumah kamu kan? Coba di sini coba, di sini kan rumah ini coba, ya kan? Maka kamu nyaksikan sendiri yang tadinya kamu panas, sekarang nggak panas. Tadinya nggak selera makan, kurang makan, jadi banyak makan di sini kan. Tadinya di rumah pusing, di sini udah nggak begitu pusing, ya kan? Nah, karena di sini auranya positif, kalau di sini buat tempat meruqyah, tempat mengaji, kan kamu tuh ada spanduk itu, ya kan, pengajian. Nah, jadi keberkahan, ketenangan Allah berikan ketenangan di sini. Alhamdulillah memang orang yang minta ruqyah datang kemari, yang tadinya di rumah sakit, di sini udah membaik. Nah itu kebanyakan itu. Nah, karena itu tadi auranya positif di sini. Nah, makanya itu pasien-pasien saya suruh itu nanti air ruqyah ini diruqyahkan, dipercikan ke setiap sudut rumah itu. Nah, auranya negatif, jadi biar nanti auranya positif rumah itu, biar nanti enak ibadah, nggak diganggu lagi. Oke, berikutnya ada berapa tadi? 4. Yang kelima, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Kayaknya nggak ada ya? Ada. Rahim, prostat, ginjal. Ginjal kamu ada diganggu. Sebelah sini ya Ustaz. Nah, ginjal di mana, Fitri? Ginjal sih. Situ lah. Kalau ini kan pinggang. Tinggal. Kayaknya nggak ada ya. Saya juga merasakan nggak ada. Iya. Iya, kayak nggak ada. Berikutnya sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Iya. Ya kan? Jam berapa kira-kira tuh biasanya? Malam biasanya tuh ya. Wah, saya merasakan. Maghrib ya. Di mana sakitnya? Kepala itu ya, dingin ya, mata ya, kuping panas ya. Pas maghrib itu ya. Ya, seluruh badan ini. Habis maghrib bilang lagi ya. Ya, Lama nggak sakitnya? bentar aja. Bentar aja ya. Habis itu timbul lagi dia. Timbul lagi ya. Nah, itu lah masuk gangguan, dihitung ya. Kemudian berikutnya sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ya kan? Ya. Berikutnya mudah marah, mudah tersinggung. Iya. Nah, iya, udah pasti ini kan. Iyalah. Itu udah bukan dirimu lagi itu. Dari dalam itu. Emosian. Iya. Pantang disakiti, pantang disenggol. Ya, pantang dibuat masalah, langsung kamu ngamuk, langsung emosi. Ya. Tinggalnya kamu bersih tegang sama siapa itu? Kenapa bisa? Mau berantem ya? Malahan. Itu Sama kawan juga sekerja. kan masih bilang kalau masih dibilang Ustaz masih ada ikatan saudara gitu. Siapa yang salah menurut kamu?
Kamu diapain sama dia sehingga kamu mau? Dan gini Ustaz, dia ada masuk uang 3 juta sama orang tapi pakai nama saya gitu Ustaz. Nama orang. Oh, Jadi si itu dia nggak terima malah di kaca rumahnya dia lah lari aja, jadi si itu marah. belum marah-marah belum mati gitu Ustaz. Oh, ya udah. Malah pun dicari sampai mati. Jadi Ustaz baru pas digaji dulu, nah di situ lah mulai agak banyak Ustaz. Ya, ya udah. Ya udah. Jadi kamu nggak belum marah-marah lah, belum maki-maki. Kalau kamu nggak berbuat, ngapain kamu takut? Nggak mungkin kamu dipolisikan, ya kan? Iya Ustaz. Nah, ini udah mau dicari-cari dia lagi, nggak usah, nggak perlu. Kalau kamu nggak berbuat kok, dia pakai nama kamu. Iya. Udah maafkan aja dia udah. Cuman yang orang yang pakai tadi ini saya Ustaz. Ya bilang aja kamu bukan saya, bilang. Dia nggak mau tahu gitu Ustaz. Oh ya udah itu urusan dia. Kalau dia dimaksa kamu atau mau mukul kamu, adukan dia ke polisi. Kan dia yang salah, ya kan? Nah itu. Jadi kamu nggak perlu pusing, nggak perlu marah-marah, nggak perlu cari-cari dia. Ya nggak perlu kamu stres mikirin dia. Kamu yang nanti yang menderita sengsara, makin sakit kamu nanti. Si mikirin dia aja. Ya? Nggak usah. Kemudian berikutnya, mudah bingung, sulit berkonsentrasi. Iya. Iya. Terutama di kerjaan ya. Iya Ustaz. Sulit berkonsentrasi ya. Iya Ustaz. Kemudian dia mudah bingung ya. Iya. Linglung. Linglung ya. Hati-hati kamu, bisa dipecat kamu. Iya kan kayak gitu kan. Itu besaran aja kerjaanmu kan. Iya. Kamu disuruh kerja ini kamu bingung, sulit, mudah sulit konsentrasi, linglung. Nah, itu kan gangguan itu. Ciri-ciri orang diganggu itu. Kemudian berikutnya ada berapa tadi? 8. Sering bermimpi didatangi binatang buas. Pernah? Atau pernah ya? Apa itu ular, harimau, ular. Kamu digigit tadi makan. Hampir begitu. Mau digigit, terus kamu terbangun. Iya. Oke, hitung. Berikutnya, sering bermimpi berhubungan badan sama orang lain. Pernah? Sekali nggak pernah? Berikutnya, bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Nggak pernah. Berikutnya, bermimpi dengan orang yang sama. Ya sama siapa aja, sama istri, anak, sama orang tua, atau sama kawan. Nggak pernah. Oke, nggak pernah. Berikutnya, sering resah, sering gelisah, sering merasa takut. Takut apa itu misalnya contoh? Takut dipecat, takut ditinggalkan istri, dimarahi, Takut dipecat. pecat gitu ya. Mungkin rasa takut aja lah ya. Iya karena baru Iya. kerja. Iya, saya tahu itu, paham. Gelisah, resah ya. Iya. Minder juga. Hah? Minder. Minder, kayaknya nggak minder. Nggak ya. Kamu pede aja, percaya diri ya kalau kerja ya. Iya Ustaz. Hitung tuh ya. Berikutnya, sulit tidur. Iya Ustaz. Jam berapa bisa tidur? Jam 11. Jam 11 ya. Jam Iya, itu nggak normal itu kan. Berarti itu tanda ada gangguan. Kebanyakan tidur nggak ya? banyak tidur itu. Iya juga. Kebanyakan tidur. Baru belakangan ini Ustaz. Tahun ini ya. Dari malam Senin itu loh Ustaz, sama dari hari Senin. Oke, jadi sulit tidur sama kebanyakan tidur ya. Berikutnya, sering berprasangka buruk. Iya, merasa was-was juga. Iya. Oke. Berikutnya, merasa ada bisikan. Iya. Bisikan. Bisikan apa aja, dari dalam hati, dalam diri, dari telinga. Oh bisikan itu loh Ustaz. Maksudnya kamu ini dikirim. Gitu ya. Di mana? Di hati, di telinga, di dada, di hati ya. Kamu dikirim gitu ya. Dibuat kamu dibuat gila. Oh gitu. Itu selalu itu ya. Sering. Baru tadi malam. Pada di malam. Tapi itu terasa juga dari Kamis Ustaz. Dari Kamis ya. Kuat bisikan itu ya. Saya itu udah terasa Ustaz. Maka saya kemarin bilang itu Ustaz Pri ini udah gak normal. Udah normal. Oh. Karena kayak situ cuma udah ada bisikan Ustaz. Udah terasa ini normal ini. Gitu. Cuman si pikiran tadi udah nanti aja gitu. Berobat aja dulu. Iya. Cuman situ ini udah kuat kali. Kalau ini udah gak wajar gitu. Udah wajar. Non
non medis ya. Iya. Ada coba pergi ke dokter udah? Sudah Ustaz. Udah ya. Apa kata dokter? Dia Ustaz. Apa? Maksudnya Sakitnya apa katanya? Demam apa segala macam? Masuk angin. Masuk angin. Dia kasih obat? iya, Nggak ada ininya, nggak ada reaksinya ya? semoga Ada. sudah sembuh, Soalnya? ganggu lagi. Sembuhnya pun sembuh kayak mana gitu, cara dipaksa gitu. Oh supaya gitu. ngoyong gitu. Iya 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 iya. Nggak, kita kesembuhan makan udah enak Ustaz. Iya. Makan nggak mau dah, dia mau muntah-muntah. Oh berarti ini non medis kan? Tapi Bukan medis ya? muntah ini nggak ada isinya. Oh gitu. Wah, Hmm. terus ini tulang rusuknya sakit. Sakit ya. Parah. Sekarang sakit tulang rusuknya? Hmm? Sekarang masih sakit tulang rusuknya? Ini masih Ustaz. Tapi nggak pinggang. Oh. Sakit masih? Masih Ustaz. Ada nggak bedanya di rumah sama sekarang? Di sini udah agak lumayan. Lumayan, ya? Sakit kalau Ustaz pegang ini. Di rumah ya. Sekarang udah nggak gitu sakit ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya bisa melihat hal-hal yang gaib di rumah atau di kerjaan. Waktu di pabrik pernah saya. Pabrik ya. Buka apa? Pocong, genderuwo atau gimana? Kan Ustaz. Hah? Kuntilanak. Kuntilanak ya. Itu dia samping boiler itu. Oh. Putih dia pernah putih gitu Ustaz. Terus dia bilang apa? Nggak. Hanya muncul aja. Begini langsung ini dengan ada. Gitu. Masya Allah. Itu gangguan itu. Kalau kamu normal nggak mungkin kamu bisa melihat. Berikutnya, berasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Baru gaib. Kayaknya ya Ustaz. Ada ya. Kamu rasa itu ya. Terasa Ustaz. Berikutnya saya lupa jumlah rakaat sholat. Iya Ustaz. Iya. Ya, gangguannya. Berikutnya terasa berat, mengantuk setiap beramal ibadah. Iya, pastilah ya. Selalu juga bolong-bolong kan. Berapa Fitri? 18. 18. Coba dari 25 ini 18. Berarti kan udah berat kali kan. Ini menandakan sakit. Itu baru kita bisa menyimpulkan, ya. Bisa menyimpulkan bahwa penyakitmu ini penyakit non medis. Ada gangguan dari dalam tubuhmu. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap anak manusia itu lahir sudah diikuti oleh korin. Jadi korin dari jenis jin yang kafir dan korin dari jenis malaikat. Nah, korin dari jenis jin yang kafir ini pun membisikkan keburukan. Itu dari dalam tubuhmu ini. Nah, dibuat hatimu nggak tenang, ya. Nah, kemudian dibuat akal pikiranmu nggak tenang. Nah, dibuat badanmu sakit. Nah, itu kerjaan jin. Nah, sedangkan korin dari jenis malaikat itu membisikkan kebaikan. Kenapa dia membisikkan keburukan yang kafir ini, jin yang kafir ini? Karena kamu tidak taat kepada Allah. Nah, akan dibisikkan keburukan sehingga kontak ke akal pikiran, kemudian kontak ke badanmu jadi sakit-sakit. Udah? Terus masuk juga setan dari luar ke dalam tubuhmu. Jadi sekarang yang mengganggu dalam tubuhmu ini adalah dua makhluk gaib. Setan sama jin yang kafir. Nah, makanya timu terus nggak tenang, ya kan? Badanmu panas, itu perbuatan mereka. Tapi jangan salahkan mereka, karena memang sudah tugas mereka, ya kan? Memang kerjaan mereka kan ganggu kita kan? Mereka nggak salah. Kenapa kita mau ikut dibisikkan nggak sholat? Rino, nggak usah kamu sholat, udah nggak sholat. Nggak usah kamu zikir baca Quran, udah kamu nggak zikir baca Quran. Ngapain kamu sabar-sabar? Udah kamu marah-marah aja, udah kamu ikut marah-marah emosian. Ya. Nah, ngapain kamu taat kepada Allah? Ini mereka cuma memang itu pekerjaannya, cuma mengganggu. Mereka nggak salah, kita yang salah. Nah, tambah lagi juga hawa nafsu kamu ini liar, kuat dalam tubuhmu ini. Jadi hawa nafsu itu juga, jadi tiga jadinya yang mengganggu: setan, jin kafir, sama hawa nafsu. Makanya sampai 18. Kalau kamu sehat, nggak sampai 18. Paling 1 atau 2. Nah, ini udah berat kali kamu nih. Tapi insya Allah atas izin Allah, ya. Juga kan ada perubahan dari rumah tadi kamu udah berat semuanya. Tapi sekarang udah sampai sini kan, alhamdulillah kan. Nah, ini menandakan insya Allah akan kasihkan kesembuhan buatmu, ya. Allah akan berikan kesehatan buatmu. Nah, itu. Cuman itulah nanti saya share di grup juga, di HP-mu. Yang 10 hal yang mesti kamu lakukan setelah kamu nanti diruqyah, setelah kamu sehat.